Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz Rizky Al-Rasyid dengan NIM di 600-200-027. Saya dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin, yaitu video presentasi akhir dari sebuah produk yang telah saya buat, yaitu infografis mengenai isu impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu relevansi dengan mata kuliah dan program studi. Relevansi dengan mata kuliah, adanya isu impor beras mengundang pertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan adanya isu ini sangat berkaitan dengan mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mengupas mengenai undang-undangnya saja. Salah satu pasal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat 2 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan adanya wacana kebijakan di atas, sebab yang paling dirugikan adalah rakyat menengah ke bawah. Untuk relevansi dengan prodi, proses produksi beras mengandalkan bantuan mesin. Kaitannya, jika biaya produksi tidak sebanding dengan harga produk, akan menimbulkan permasalahan baru. Relevansi ini ditunjukkan pada beberapa mata kuliah yang berkaitan langsung dengan bagaimana menghasilkan suatu produk yang efisien dengan memperhatikan beberapa faktor, terutama faktor mesin dan faktor manusia. Materi yang kedua yaitu muatan nilai-nilai Pancasila pada produk atau pada infografis. Yang pertama, sebenarnya banyak sila-sila Pancasila yang dilanggar dengan adanya isu ini. Yang pertama, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Permasalahannya adanya sikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah membuat banyak petani yang merasa dicurangi. Mengapa? Pasalnya, hal itu telah membuat harga gabah kering panen atau GKP anjlok. Harga gabah kering panen yang awalnya sekitar 4.500 per kilogram kini turun menjadi 3.500. Yang kedua, sila yang dilanggar itu terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahannya hanya menguntungkan beberapa pihak. Banyak pihak yang merasa dirugikan. Kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pemburu rente, namun akan menyengsarakan petani. Jadi pemburu rente itu merupakan sebutan untuk orang atau perusahaan atau pemilik modal yang meraup keuntungan bisnis dengan memanfaatkan kedekatan dengan pengusaha yang berwenang. Materi yang selanjutnya itu manfaat yang bisa kita ambil dari infografis. Yang pertama, mampu mengamati penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, mampu mengedukasi sesuai nilai tersebut dalam bentuk infografis ya. Dan untuk yang ketiga, itu ilmu baru dalam membuat infografis. Dari selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari infografis yang telah saya buat. Kekurangannya, ilustrasi yang digunakan kurang nyata. Nah, sebab penggunaan gambar beras yang mengalir itu tidak terlalu menyatu dengan keran yang digunakan, jadi kayak ngambang gitu. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu penggunaan data statistik hanya membandingkan selama 2 tahun. Nah, di sini pembaca hanya mengetahui situasi keadaan impor beras di kala tersebut. Nah, untuk kelebihannya sendiri
yaitu pemilihan gambar dan materi yang sesuai dengan kaidah penyusunan poster, sehingga gambar dan materi sudah memenuhi kaidah keindahan tata letak. Untuk kelebihan yang kedua, pemilihan kata dan font color yang tepat, sehingga pembaca dengan mudah memahami inti dari infografis yang diberikan. Terakhir, itu merupakan saran untuk tugas proyek warga negara. Nah, di sini saya juga menampilkan hasil akhir produk yang sudah saya buat. Untuk sarannya, ilustrasi gambar perlu penambahan kata impornya di sini agar memudahkan dalam memahaminya. Saran yang kedua, bentuk produk LKPWN. Bentuk produk ini sudah bervariasi, namun menurut saya perlu penambahan variasi produk agar dalam pembuatan proyek memiliki banyak pilihan. Jadi untuk kita membuat itu tidak kebingungan memilih bagaimana produk yang akan kita buat. Saran yang terakhir, materi antar LKPWN. Materinya sendiri masih sama ya, karena LKPWN yang pertama dengan LKPWN yang keempat itu terdapat materi yang memiliki mungkin maksud yang sama. Contohnya pada relevansi dengan prodi dan relevansi dengan matkul itu seharusnya hanya diberikan pada satu LKPWN saja, jangan kedua-duanya diberikan seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.